Permohonan surat rekomendasi mutasi siswa masih manual. Ini solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fatur Rahman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Rencana aksi perubahan yang saya akan lakukan yaitu digitalisasi pelayanan surat rekomendasi mutasi siswa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Yang kondisinya pada saat ini itu masih menggunakan proses manual, yaitu secara konvensional. Kemudian masih harus menghadirkan pemohon atau orang tua wali yang harus menyisihkan waktunya datang langsung ke Dinas Pendidikan. Nah, SPM-nya juga untuk saat ini belum tercapai karena birokrasinya yang panjang dan tidak efisien, belum sesuai dengan standar pelayanan minimal. Urgensi perubahan yaitu perlu transformasi tata kelola administrasi menuju sistem digital untuk meningkatkan mutu layanan publik. Nah, solusinya seperti apa? Nah, ini solusinya, yaitu digitalisasi layanan mutasi siswa. Layanan ini dirancang untuk mempermudah sekolah ataupun orang tua wali yang selaku pemohon untuk mengajukan surat rekomendasi tanpa perlu datang langsung ke Dinas Pendidikan. Dan langkah ini merupakan perwujudan komitmen untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Cirebon dalam menciptakan ekosistem pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan transparan. Adapun persiapan dan perencanaannya, yang pertama itu konsultasi dan koordinasi. Nah, itu di minggu pertama kita akan konsultasi dan koordinasi, yaitu melakukan koordinasi dengan subkoordinator kurikulum di bidang pendidikan SMP, kemudian sesi tanya jawab secara langsung dan meminta arahan bimbingan serta batasan regulasi terkait layanan mutasi. Yang kedua, persiapan prasarananya, yaitu perancangan sistem di minggu kedua, yaitu penyusunan standar operasional prosedur yang baru ya, yang untuk pelayanan mutasi siswa secara digital. Kemudian menyiapkan layanan formulir online-nya. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan Google Form. Kemudian membuat template formulirnya dan template untuk surat rekomendasi mutasi siswanya. Nah, untuk pelaksanaannya yaitu dengan mensosialisasikan dan membagikan tautan formulir layanan mutasinya ke satuan pendidikan ataupun orang tua siswa. Nah, kemudian ketika sistem itu sudah berjalan, nah maka nanti ketika ada permohonan itu kita validasi dan melakukan catatan dokumen secara digital oleh admin layanan. Kemudian nanti file yang telah dibubuhi tanda tangan akan didistribusikan melalui email pemohon secara langsung. Nah, untuk kolaborasi dan evaluasi, nah nanti di minggu keempat nanti pengembangan secara berkelanjutan, yaitu membangun ekosistem kerja secara multi user ya, jadi tidak sendiri. Ya, nanti ada beberapa bagian, yaitu ada admin layanan, ada tim helpdesk, kemudian ada arsiparis juga. Nah, itu nanti kita akan sharing di Google Sheet-nya dan folder arsipnya kepada rekan-rekan sejawat atau tim. Kemudian nanti kita akan melakukan evaluasi secara berkala, memastikan waktu pelayanannya berhasil kita pangkas secara signifikan. Kemudian untuk evaluasi di akhir, yaitu kita melakukan survei kepada pengguna ataupun pemohon yang telah melakukan permohonan layanan mutasi siswa tersebut. Nah, ini matriks rencana perubahan. Nah, yang pertama tahapannya yaitu konsultasi dan koordinasi. Tujuannya membina kesepahaman, meminta arahan dan bimbingan serta regulasi terkait
layanan mutasi. Indikatornya atau outputnya yaitu tersedianya catatan masukan mentor dan notulen hasil diskusi. Kemudian yang kedua, menyusun SOP dan persiapan formulir. Nah, tujuannya terbentuknya SOP dan template formulir yang memudahkan pemohon. Nah, indikatornya memahami SOP dan formulir online siap digunakan. Kemudian yang ketiga, sosialisasi dan pembagian tautan layanan. Nanti satuan pendidikan ataupun orang tua paham ya untuk menggunakan formulir permohonan. Jadi tujuannya agar sekolah ataupun orang tua wali bisa paham menggunakan formulir permohonan layanan mutasi tersebut. Nah, indikator dan outputnya yaitu banyaknya jumlah pemohon, kemudian kemudahan akses, dan waktu yang kita pangkas. Kemudian tahapan yang keempat yaitu evaluasi dan survei. Nah, dengan membagikan tautan link agar bisa berkolaborasi. Kemudian untuk link survei kita bagikan kepada pengguna yang telah menggunakan layanan mutasi siswa tersebut. Nah, indikatornya, yang tadi ketika kita membagikan linknya, maka bisa berkolaborasi dengan pengelola aplikasi. Kemudian untuk yang survei, outputnya ketersediaan hasil survei. Identifikasi potensi risikonya ada pasti, yaitu beberapa tantangan yang mungkin dihadapi. Ada masa transisi layanan, yaitu infrastruktur dan sistem. Ada berpotensi untuk terjadi server down, formulirnya error, ataupun gangguan teknis lainnya. Kemudian keamanan cybernya, yaitu risiko kebocoran datanya, kemudian literasi digital, adaptasi orang tua atau wali siswa, kemudian para admin atau staff yang belum terbiasa dengan layanan secara digital, kemudian resistensi perubahan. Nah, mungkin ada beberapa pihak yang enggan untuk beralih secara penuh dari kebiasaan birokrasi yang konvensional menuju ke sistem digital. Nah, untuk strategi mitigasi dan pengendalian, untuk ketahanan sistem, kita mitigasinya yaitu melakukan pencadangan backup data formulir secara berkala dan menyiapkan disaster recovery plan atau DRP. Bisa jadi suatu saat itu terjadi gangguan pada akses link. Kemudian untuk pengendalian keamanan data, kita akan menerapkan kontrol hak akses file tersebut hanya untuk pengelola layanan ataupun admin, dan membatasi distribusi data hanya melalui jalur email resmi dari instansi. Kemudian untuk dukungan SDM, kita akan menyediakan layanan helpdesk atau narahubung yang responsif, membuat panduan visual atau video atau serta infografis alur yang mudah dipahami bagi masyarakat pemohon. Indikator atau target pencapaiannya yaitu SPM, standar pelayanan minimal, layanan tanpa tatap muka. Digitalisasi ini menjamin terpenuhnya standarisasi atau SPM dengan memangkas jarak dan waktu secara drastis. Jadi pemohon tidak perlu lagi datang langsung ke dinas pendidikan. Terpenuhinya SPM ini maka akan mewujudkan pemerintahan Kabupaten Cirebon yang sebelumnya responsif dan modern. Kemudian 85% efisiensi waktu. Digitalisasi ini adalah pemangkasan durasi service level agreement secara terukur. Kenapa? Karena waktu proses surat rekomendasi mutasi ini turun dari rata-rata 1-2 hari kerja menjadi maksimal 3 jam kerja. Kesimpulannya, digitalisasi layanan surat rekomendasi ini bukan sekedar peralihan dari kertas ke layar, melainkan lompatan besar menuju pelayanan publik yang prima. Efisiensi birokrasi, yaitu memangkas proses administrasi yang panjang menjadi terpusat dan cepat.
Kemudian aksesibilitas yang tinggi, memudahkan orang tua atau wali siswa mengurus permohonan mutasi ini dari mana saja dan kapan saja tanpa antrian dan harus datang ke Dinas Pendidikan. Memastikan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berhasil memenuhi dan melampaui standar pelayanan minimal. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.